Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana man la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka marilah saya mengajak kita semua, juga untuk diri saya, untuk selalu bersalawat, memuji baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada beliau, salawat kepada beliau, dan cinta kepada beliau, melebihi cinta kepada kita, keluarga kita, saudara kita. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang sangat baik, yang sangat mulia dibandingkan dengan kita sebagai manusia. Pemirsa Gamalama TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan bahwa di Al-Quran disebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allah dan malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari saya mengajak kita semua, juga untuk diri saya, pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, marilah kita jangan kikir menjawab nama beliau disebut, kita menjawab dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehingga jawaban kita, salawat kita akan menjadi saksi untuk kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar nanti. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki bulan Rabiul Awal ini, kita harus bergembira dengan kedatangan bulan Rabiul Awal, kedatangan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa hayrum ma'an yajma'un, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sebab fadal dan rahmat Allah kepada kalian, maka gembiralah kalian. Maka kita harus bergembira dengan kedatangan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita harus menjalankan akhlak beliau yang beliau laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bernegara, sehingga insya Allah kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang harus kita teladani dari beliau? Yang pertama, beliau Al-Amin, beliau yang mulia, beliau yang baik, yang harus kita teladani dalam hidup keluarga, bermasyarakat, dan juga insya Allah kelak, karena kita cinta, kita rindu, kita selalu bersalawat kepada beliau, kita selalu menggembira dalam memasuki bulan Rabiul Awal ini, sehingga insya Allah kita mendapat syafaat dari beliau dan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Pemirsa Gamalama TV, marilah
di dalam hidup dan kehidupan kita, kita melaksanakan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita selamat dunia wal akhirat. Pemirsa Gamalama TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa zakarullahi katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Kita tahu bahwa pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, kita tahu bahwa keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali yang harus kita ikut, kita harus laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Ya, yang pertama, kita harus melaksanakan hablum minallah. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah walaupun sudah sebagai rasul, sudah sebagai nabi, beliau beribadah lebih banyak dari kita manusia. Maka melalui bulan Rabiul Awal ini kita tingkatkan ibadah kita, ibadah wajib kita. Hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, salat dengan benar, puasa dengan benar, ya, berbuat kebaikan, rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6 yang harus kita pedomani dalam diri kita sehingga kita diberikan keselamatan dunia wal akhirat. Pemirsa Gamalama TV, kita tahu bahwa hablum minallah harus juga sebanding dengan hablum minan nas. Marilah saya mengajak kita semua menjaga diri kita dari najis-najis batin, karena itu akan merusak ibadah kita. Ya, najis batin apa itu? Sombong, dengki, ya, hasud, fitnah, ghibah, dan lain-lain yang akan mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga akhlaknya, beliau mencintai seorang yang seiman dengan kita dan juga orang yang lain imannya dengan kita. Beliau mencintai sesama manusia karena beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi kita harus menjaga itu dengan baik. Pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia. Yang pertama, akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi saya mengajak kita, mari kita selalu membaca Al-Qur'an, dan insya Allah Al-Qur'an juga akan memberikan syafaat kita di kubur dan di yaumil mahsyar. Karena Rasulullah juga akhlaknya Al-Qur'an, di mana di dalam Al-Qur'an itu termaktub, ada semua tentang kehidupan yang beliau laksanakan, yang juga harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ya, Ibnu Qatadah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kana khuluqul Quran, ya. Akhlak beliau adalah Al-Quran, yakni sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka yang dimaksud dari kesemuanya ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah seorang yang mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya, mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hal ini telah tertanam dalam diri beliau sebagai watak dan pribadi beliau, pembawaannya, sehingga kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengamalkan ini dalam hidup dan kehidupan kita. Pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, kita harus mengikuti 4 sifat baginda Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tablik, fatana. Sidik, benar, jujur, amanah, dipercayai. Kalau diberikan tanggung jawab, kita harus melaksanakan dengan baik. Kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan orang lain. Sidik, amanah, tablik, menyampaikan. Balighu anni walau ayat, katakan walaupun 1 ayat, karena itu sudah merupakan amal jariah atau ibadah. Dan fatana, cerdik, beliau juga belajar dan belajar di dalam ilmu pemerintahan, ilmu kemasyarakatan. Maka kita di dalam kehidupan kita harus mengikuti akhlak beliau dengan mengajarkan kepada anak-anak kita suri teladan beliau, akhlak beliau, terutama 4 sifat beliau yang sangat besar ini, yaitu sidik, amanah, tablik, fatana. Sehingga insya Allah beliau akan bersama kita di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, bila kita menjalankan hablum minallah, hablum minannas dengan baik dan mengikuti keteladanan beliau, sifat-sifat beliau tadi. Itulah yang harus kita laksanakan dengan baik. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di zaman jahiliyah perempuan tidak dihormati. Malahan anak perempuan yang lahir dikuburkan hidup-hidup. Dan kedatangan baginda Rasul SAW membawa Islam, membawa agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai semua yang tujuannya untuk kebaikan. Maka kita perempuan dihargai, dihormati, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mengikuti akhlak beliau, terutama saling mencintai dengan sesama umat. Walaupun itu mereka berbeda agama dan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Karena saya ingin bawa satu cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, beliau menyuruh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bikin bubur, saya mau ke pasar, ada pengemis tua Nasrani buta yang kasihan, saya ingin memberikan bubur makanan ini kepadanya. Maka Aisyah pun membuat makanan itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa makanan itu dan menyuapi si pengemis tua itu. Padahal si pengemis itu selalu memaki beliau. Muhammad itu tidak benar, jangan mendengar beliau, dia bukan utusan Tuhan, dia membawa itu fitnah, itu tidak benar apa yang diajarkan. Tetapi beliau dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, menyuapi si pengemis tua itu. Itulah akhlak beliau yang begitu baik. Sesudah baginda Rasulullah SAW meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq melanjutkan apa yang Rasulullah ini berbuat. Dia menyuruh Aisyah anaknya radhiyallahu anhu membuat bubur dan membawakan untuk si pengemis itu, menyuapi si pengemis itu. Waktu menyuapi si pengemis itu, pengemis bilang itu, kamu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bilang, itu saya ini yang dulu-dulu menyuapi kamu. Bukan kamu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, kenapa bukan saya? Kenapa kamu tahu bahwa bukan saya? Kalau yang dulu itu selalu menyapa saya orang Ternate, bilang Sileloa dulu, apa kabar, engkau sehat? Dan kedua, buburnya sudah dihaluskan, saya tinggal telan saja. Kamu ini kan tidak tanya kabar saya,
tidak tanya keadaan saya, dan bubur pun saya harus kunyah dulu, lebih dulu. Kan kalau beliau, mana beliau yang selalu menyuapi saya dulu? Engkau tahu siapa itu? Beliau itu utusan Allah, baginda Rasulullah SAW, yang engkau maki-maki, yang engkau bilang tidak benar, padahal beliau yang menyayangi engkau. Beliau sudah tiada. Langsung pengemis itu menangis yang besar, menangis. Ya, saya berdosa, ya ampunilah saya ya Allah Tuhanku, ampunilah saya ya Tuhanku, ampuni saya ya, saya sudah berdosa. Kalau demikian, saya ingin menyenangkan hati beliau. Saya masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itulah pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, akhlak baginda Rasul sallallahu yang begitu mulia, yang harus kita ikuti di dalam bulan Maulid ini. Jangan kita cuma membaca Maulid saja secara seremonial, buat acara secara seremonial, tetapi mari kita mengingat akhlak-akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, yang harus kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita, baik hidup keluarga, di keluarga maupun di masyarakat. Jaga hablum minallah dan hablum minan nas, keseimbangan keduanya, sehingga kita bahagia dunia akhirat. Dan insya Allah, janji Allah itu pasti, kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan malaikat pun bersalawat kepada baginda Rasul. Ya, kita harus menunjukkan akhlak kita yang baik untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, kita tidak boleh kikir bila mendengar nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat. Ya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallim. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga jawaban-jawaban kita ini ya menjadi saksi untuk kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk insya Allah mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Pemirsa Gamalama TV, inilah yang saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya. Marilah sama-sama kita saling mengajak untuk kebaikan, karena di terakhir saya ingin orang yang baik adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Marilah jadi manusia yang bermanfaat kepada umat, bukan cuma untuk diri sendiri, kepada keluarga maupun kepada masyarakat. Wallahu musta'an, wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.